Halo guys, welcome ke sesi yang kedua. Di sesi kali ini, kita akan belajar mengenai pemecahan masalah. Nah, jadi sebelum video yang kemarin, yang belajar ngoding, kita udah belajar mengenai apa itu ngoding, siapa aja bisa ngoding, kapan aja bisa ngoding. Sekarang kita bakal lanjut membahas ke sesi yang kedua, yaitu pemecahan masalah. Kita gas aja langsung guys ya. Jadi, pemecahan masalah. Loh, kok nyambung ke pemecahan masalah gitu ya? Karena sejatinya kita nih calon software engineer itu ngoding untuk memecahkan masalah, untuk men-solve sebuah permasalahan, atau kita juga bisa dibilang sebagai problem solver. Keren kan ya? Problem solver, gagah gitu kan, pemecah masalah. Contohnya gimana? Oke, contohnya gini ya. Ada yang tahu siapa bapak ini? Nah, mungkin teman-teman ada sebagian yang tahu, ada yang enggak. Nah, bapak ini itu namanya adalah Bapak Nadiem Makarim yang menciptakan Gojek. Sekarang ini Bapak Nadiem ini, dia seorang menteri Kemendikbud. Nah, sebelumnya dia itu merupakan CEO dari Gojek. Gojek apa? Pasti teman-teman udah pada tahu juga. Itu adalah transportasi online. Yang bisa roda 2, roda 4. Kita tinggal order aja melalui HP, terus nanti drivernya datang menjemput kita. Gitu ya, itu aplikasinya. Nah, gimana nih si Bapak Nadiem ini menciptakan atau punya ide Gojek? Gimana gitu ya? Masalahnya apa? Apa yang bikin Pak Nadiem bisa kepikiran buat ngebikin aplikasi alat transportasi online yang memanfaatkan driver atau yang dulunya adalah ojek pangkalan? Menurut Bapak Nadiem, masalahnya itu ini. Gojek itu idenya lahir dari frustasi saya menggunakan ojek di Jakarta. Nah, ini itu dari Pak Nadiem. Sumbernya ada di YouTube ini. Nanti teman-teman bisa akses. Nanti gue cantumin di deskripsi. Nah, terus ini kan aplikasi Gojeknya nih. Contoh atau sampel aplikasi Gojek yang mana kita bisa lihat driver-driver yang ada di sekitar kita. Nah, di sini kita bisa order ojek online roda 2, terus kita juga bisa order ojek online roda 4, Gokar gitu ya. Terus kita juga sekarang bahkan bisa order makanan dan diantrin ke rumah. Coba bayangin betapa efisiensinya waktu yang kita punya gitu ya. Kita tinggal buka HP, pilih makanan, bayar, makanan dianterin. As simple as that gitu ya. Simple banget gitu. Keren kan? Keren dong. Bisa kepikiran bikin aplikasi kayak gini tuh keren. Nah, semua ini tuh berawal dari masalah. Yang tadi masalahnya berawal dari Pak Nadiem itu frustasi dengan ojek di Jakarta gitu. Bisa jadi sebuah solusi. Nah, sekarang kita bahas, apa itu sih pemecahan masalah? Oke, jadi pemecahan masalah menurut Polya merupakan sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Nah, kalau kita ngambil contoh lagi Pak Nadiem, kesulitan dia kan frustasi tuh, nyari ojek di Jakarta, atau dapetin ojek di Jakarta, atau transportasi di Jakarta. Itu merupakan root cause-nya, atau sumber masalahnya. Nah, terus gimana caranya bisa memecahkan masalah tersebut? Gimana nih Pak Nadiem kok bisa kepikiran sampai bikin aplikasi Gojek gitu? Untuk memecahkan sebuah masalah, di sini tuh ada tahapan-tahapannya untuk mempermudah kita dalam memecahkan masalah. Nah, di sini udah gue tulisin juga nih sumbernya. Jadi nanti teman-teman juga bisa akses. Nanti akan gue simpan di deskripsi seperti biasa. Nah, di sini ada sebuah diagram pemecahan masalah. Ini dikutip dari Polya juga sama. Yang pertama kita itu how to approach problem solving. Jadi gimana cara kita untuk memecahkan sebuah masalah. Dimulai dari yang pertama dulu, kita harus memahami masalah. Understand the problem. Baru lanjut kita menyiapkan sebuah rencana. Habis itu rencananya dijalankan. Setelah dijalankan, kita lihat lagi nih, udah berhasil belum rencananya?
apakah solusi satu udah berhasil, apakah kita harus pakai solusi yang lain gitu. Step by stepnya. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, kita harus membuat rencana dari masalah tersebut. Yang ketiga, kita akan melaksanakan rencananya. Yang keempat, akan meninjau kembali. Fungsi dari meninjau kembali ini, apabila kita membuat sebuah rencana, dan rencana misalkan plan A, plan B, plan C, gitu ya. Jadi kita ada rencana A, rencana B, rencana C. Dari ketiga rencana tersebut, yang mana yang paling efektif? Nah, belajar pemecahan masalah itu penting. Kenapa? Supaya kita bisa memahami masalah, membuat rencana, mengimplementasikan rencana. Jadi software engineer deh habis itu. Oke? Segitu dulu video kali ini. Kita akan belajar lagi next stepnya. Setelah kemarin ngoding, sekarang pemecahan masalah. Next stepnya kita akan lanjut lagi belajar mulai dari algoritma dan pemrograman ya guys ya. Stay tune terus bersama gua, Cayo.